dari dapat sarjana susah-susah sampai gelar apoteker, ya tahu-taunya jadi netra. Terpuruk banget, Tuhan tolong. Bete gue, sebel. Waduh, ada apa Kakak Banget. Delia? Ini Karian, aku lagi bete, sebel. Di rumah Kenapa aja tuh? begini-begini. Sejak jadi netra, begini-begini aja hidupnya. Terpuruk terus. Mana ya solusinya? Bantuin aku dong. Kita nih sebagai disabilitas tuh nggak boleh lemah Kakak Delia. Itu tuh harus tangguh, harus semangat, harus bisa menjalani kehidupan yang ada. Nah, aku ada nih temen, namanya Kakak Presil. Nah, dia nih udah tangguh banget, dia sudah terbukti bisa melawan keterpurukannya, bisa bangkit, dan bisa berkembang jadi pribadi yang berkembang. Kenalin aku dong. Halo. Nah, ini nih Kakak Presil. Sebutin nama aku nih tadi nih kayaknya. Nah, ini orangnya nih Kakak Delia. Apa? Halo Kak Prisil. Halo Kakak Delia. Tadi aku denger kayak lagi merasa putus asa atau bagaimana nih Kakak Delia? Iya, aku tuh emang sampai di taraf putus asa sih. Udah sekolah, sampai dapat gelar, kerja. Tapi semenjak tunanetra begini-begini aja. Nggak ada perubahan hidup, terpuruk aja. Gimana dong? Bantuin aku. Pas banget nih Kakak Delia. Hari ini nih kita sama. itu bagus banget loh. Benar nggak ya kalian ya? Karena Betul hari banget. akan mendatangkan narasumber yang luar biasa. Gitu ya? Betul. Aku mau Siapa ikut ya narasumbernya ya Kak Presil? Betul. Itu nggak masuk tuh antrinya, dimulai aja. Kita temanya adalah hari ini itu resiliensi untuk disabilitas di era modern, dari terpuruk menjadi tangguh. Wah, luar biasa. Oh iya, tapi kita kayaknya lupa menyapa teman-teman semua nih Kak Presil. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rian Winardi, disabilitas netra, dan juga partner saya. Saya Priscilia Octaviana. Nah, kami berdua yang akan memandu jalannya webinar di hari ini sampai siang hari nanti. Nah, seperti yang tadi Kak Presil bilang, webinar kita hari ini mengusung tema yang sangat menarik. Benar ya Kak Presil ya? Betul, sangat menarik banget ya. Karena kita akan tahu nih sebetulnya apa sih resiliensi itu apa, bagaimana kita dari yang terpuruk bisa menjadi seseorang yang lebih tangguh di era modern ini ya, gitu. Betul sekali. Nah, sekarang kita mau ngapain dulu nih Kak Presil? Betul, mungkin sebelum kita masuk ya ke dalam pemaparannya, mungkin kita dengarkan dulu ya theme songnya di sisi nih. Silakan. Silakan. Sering merasa sendirian dan tak berarti di dalam keterbatasan. Mencari teman untuk berbagi yang dapat mengerti di tengah kegelisahan. Jangan ragu teman, di sisi ada untukmu. Berikan dukungan untuk hidup yang lebih baik. Disability Care Center.
Setiap orang diciptakan unik serta berbeda, karena kita berharga. Jadilah pembawa damai, garam dan terang dunia. Hidupmu lebih bermakna. Pantang menyerah, hadapi segala tantangan. Berpikir positif, optimis, percaya diri. Disability Care Center, teman curhat untuk kita semua. Disability Care Center, kamu tak sendiri, kami ada untukmu. Pantang menyerah, hadapi segala tantangan. Berpikir positif, optimis, percaya diri. Disability Care Center, teman curhat untuk kita semua. Disability Care Center, kamu tak sendiri, kami ada untukmu. Disability Care Center, teman curhat untuk kita semua. Disability Care Center, tangguh siap berkarya, menginspirasi. Untuk teman curhat, kami ada untukmu. Wow, luar biasa ya. Wah, luar biasa. Betul. Ya dari liriknya benar-benar menguatkan kita untuk selalu jadi disabilitas yang tangguh ya Kak Presil ya. Betul banget ya, yang kita berkarya dan bisa Betul banget. motivasi ya, luar biasa. Oke, nah sebelum kita masuk nih kepada pemaparannya ya, mungkin boleh kita yel dulu kali ya, yel dulu. Betul sekali, karena kalau kita baca temanya ya, kayaknya relate banget sama yel-yelnya atau motonya di sisi ya Kak Presil ya. Betul, relate banget ya, Betul benar-benar sekali. banget hari ini temanya. Ya, jadi Sama. kita ajarkan dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita bilang di sisi, teman-teman bisa jawab disabilitas tangguh, siap berkarya dan menginspirasi. Gitu ya Kak Presil ya. Oke, betul ya. Jadi di sisi disabilitas tangguh, siap berkarya dan menginspirasi. Ya, kita coba dulu sekali, nanti kita minta teman-teman untuk open mic, kita sama-sama mengucapkan yel-yelnya ya. Kak Presil boleh mulai. Kita contohkan dulu. Boleh dibuka dulu mic-nya, dibuka dulu, Mau dibuka. langsung dibuka mic-nya juga nggak apa-apa, mungkin bisa sama-sama kita ucapin langsung. Oh, Oke. Silakan Kak Presil. oke, kita mulai ya untuk yel pagi hari ini. Kita coba dulu ya, try sekali dulu ya. Di sisi Disabilitas tangguh, yang berkarya dan menginspirasi. wah, luar Sekali lagi kali ya biasa. Kak Presil ya, sekali lagi kali ya. Boleh. Kita coba sekali lagi Ya. agar on fire. Biar lebih seru dan pagi lebih ini semangat ya. lagi ya teman-teman ya. Betul, harus berapi-api nih karena pagi hari ini cerah banget. Betul banget. Oh, ya. Oke, kita mulai lagi ya, sekali lagi ya. Di sisi disabilitas tangguh, karya dan inspirasi. wow, Wah, luar biasa banget ya. Semangatnya kerasa banget sampai sini nih Kak Presil. Betul. Terima kasih nih teman-teman. Terima kasih Udah teman-teman, bisa di-mute kembali, bisa dibisukan Semangat. kembali mic-nya.
Oke, Tuh. kayaknya kita udah nggak sabar untuk mendengarkan materi nih Kak Presil. Betul, betul. Nah, hari ini kan temanya tadi itu adalah resiliensi untuk disabilitas di era digital modern, dari terpuruk menjadi tangguh nih. Nah, kita akan kedatangan nih narasumber yang luar biasa banget. Namanya adalah Bapak Andri Putra Pratama, sarjana psikologi, magister psikologi. Nah, mungkin di sini saya sebut ini dulu kali ya, kayak jelasin sedikit aja tentang Bapak Andri ini. Siapa sih sosok Bapak Andri Putra ini? Nah, ini kan tadi nama lengkapnya adalah Bapak Andri Putra Pratama, sarjana psikologi, magister psikologi. Jadi Bapak Andi ini sarjana psikologinya itu dia ambil di Unika Sugia Pranata, ngambil psikologi. Lalu S2-nya itu Magister Profesi Psikologi di Universitas di Unika Sugia Pranata, Semarang. Nah, saat ini Bapak Andri itu bekerja di psikolog klinis di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. Sampai sekarang ya, dari 2012 sampai sekarang. Lalu juga sebagai dosen Fakultas Psikologi di UKSW Salatiga dari tahun 2015 sampai sekarang. Lalu juga penanggung jawab Diklat Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dari 2017 sampai sekarang. Lalu yang selanjutnya psikolog di Biro ACC YSKI. Itu Semarang, daerah Semarang dari 2017 sampai sekarang. Lalu juga beliau sebagai brand spotter terapis dari tahun 2023 sampai sekarang. Wow, luar biasa banget ya. Jadi ini benar-benar sosok yang bisa memberikan kita jawaban, memberikan kita motivasi, dan kita memberikan kita juga informasi yang berguna banget nih buat kita. Betul banget. Nah, tanpa berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabar banget ya Kak Prasil untuk kita dengerin materi dari Pak Andri. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bapak Andri. Silakan Bapak Andri. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Selamat pagi. Kedengaran suara saya jelas? Kedengaran suara saya Terdengar, jelas? Pak. Jelas. Jelas. Terdengar jelas. Iya, jelas Bapak. Pak. Selamat pagi. Baik, Jelas, Pak. Jelas. baik. Sebentar. Sangat jelas, Kak. Saya mau share screen kok kayak nggak bisa ya. Baiklah, saya langsung saja. Tema resiliensi ini diminta gitu ya sama GCC kemarin gitu. Saya cukup senang gitu ya bisa hadir dengan Bapak Ibu di sini gitu ya. Nanti kita bisa saling share gitu ya, saling berbagi gitu ya. Nah, jadi sudah dikenalkan, saya Andri, saya domisili di Jawa Tengah Bapak Ibu, di Kota Kudus gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu, Kudus kota kretek ya, kota rokok gitu kan, gitu ya, kota kecil lah gitu, seperti itu. Ya, cuma memang senang gitu ya berbagi di sini. Ya, semoga ini bisa memberi penyemangat, memberi insight untuk kita semua begitu. Nah, tadi ada kata resiliensi gitu ya. Apa sih resiliensi itu Bapak Ibu? Mungkin apa sih yang dimaksud itu gitu kan, kayak ya. Nah, kita akan mungkin saya kasih namanya pesan terkait apa sih resiliensi gitu ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Resiliensi itu kemampuan dan bertetap teguh dalam, atau bisa dikatakan itu ketangguhan
daya tahan gitu ya, seperti itu. Jadi ada yang bilang juga daya tahan mental seseorang, daya lenting, kayak kalau daya lenting kayak misalnya kalau apa namanya kayu ada benda yang lentur gitu ya, ditarik itu kembali lagi ke semula, itu kayak daya lenting kembali lagi ke seperti itu. Itu yang dimaksud dengan resiliensi gitu ya. Jadi ini sering digambarkan tadi dengan daya lenting mental seseorang untuk bangkit kembali atau melambung kembali setelah kesulitan, kegagalan, mengalami krisis atau bisa bukan hanya bertahan hidup kondisi semula, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk beradaptasi, berkembang menjadi lebih kuat melewati masa-masa sulit itu. Nah, meskipun ini terdengar menyampaikan ini, setiap manusia bisa mengembangkan, bisa melatih ini, begitu. Nah, tadi kita sudah mengidentifikasi tadi apa sih resiliensi tadi itu ya, gitu. Nah, mungkin kita akan langsung gimana sih kita punya daya tahan, daya ketangguhan yang baik gitu ya. Bagaimana gitu ya. Ini mungkin saya akan menyampaikan tips-tips praktis gitu ya, cara praktis untuk bisa membangun atau melatih resiliensi tadi, melatih daya tahan, daya ketangguhan gitu ya, kekuatan kita gitu. Yang pertama, untuk bisa melatih resiliensi tadi, daya tahan tadi, yang pertama membangun hubungan sosial yang sehat. Kita punya komunitas ini adalah salah satu bentuk kita melatih resiliensi kita, melatih daya tahan kita, daya ketangguhan kita. Jadi secara aktif mungkin kita meluangkan waktu dengan orang-orang yang peduli dengan kita, orang-orang yang mendengarkan keluhan kita. Di sini itu lebih penting kualitas daripada kuantitas gitu ya. Jadi lebih apa namanya, lebih banyak kita mungkin membangun relasi dengan orang itu yang peduli dengan kita, yang mau mendengar kita. Kemudian jangan ragu untuk mencari dukungan saat kita mungkin stres, saat kita mungkin rasa sedih, rasa takut itu muncul, rasa marah itu muncul. Cari teman untuk bisa berbagi, bisa mendukung kita, berbagi perasaan, berbagi unek-unek gitu ya, itu dapat mengurangi sekian persen gitu ya dari beban emosional kita secara signifikan. Kita udah bercerita, kita udah berbagi, itu sudah cukup lega gitu ya, walaupun belum menyelesaikan, tapi sudah mengurangi, sudah menetralisir gitu ya, seperti itu. Kita perlu cerita. Kemudian selain kita mencerita, kita juga perlu mendengarkan, perlu berlatih untuk menjadi pendengar juga, gitu ya. Jadi resiliensi ini berjalan dua arah, bukan hanya sekedar searah yang kita hanya cerita, kita hanya perlu didengarkan, tapi kita juga perlu melatih itu untuk mendengarkan. Jadi kita boleh menawarkan ke orang lain gitu ya. Kalau cerita boleh kita dengarkan,
mendengar ini bukan hanya sekedar mendengar saja, tapi kita memahami. Itu ya, kita bisa memperkuat ikatan dan jaringan emosional kita dengan orang lain secara sosial gitu. Jadi yang pertama tadi bangun hubungan sosial yang sehat, yang timbal balik tadi ya, dua arah. Yang kedua, kembangkan penerimaan diri dan situasi. Nah, tadi mungkin situasi krisis, situasi saya bilangnya ya mungkin bisa dibilang ya musibah atau ya pengalaman yang tidak enak ini, situasi yang tidak kita inginkan ini, itu tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita controlling gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita fokus pada hal yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol, ya itu buang energi kita. Itu akan menghabiskan daya energi kita dan ya kita akan capek, kita akan lemah, tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi fokus pada hal yang dapat kita kendalikan, dapat kita lakukan, dapat kita kontrol. Misalnya apa yang dapat kita kontrol dan dapat kita kendalikan? Yang paling mudah adalah pikiran kita. Kita mau sedih, mau bahagia, itu semua kontrol kita. Situasi apapun, kita bisa sedih, bisa bahagia, bisa takut, bisa marah, tapi bagaimana kita bisa kontrol pikiran kita itu, emosi kita itu. Jadi yang bisa kita kendalikan sepenuhnya adalah pikiran kita mau berpikir bagaimana, berpikir bisa atau tidak, itu dari pikiran kita, kemudian emosional kita, emosi kita, perasaan kita itu juga bisa kita kontrol. Kemudian yang terakhir yang kita kontrol adalah perilaku kita. Apa yang mau kita lakukan? Itu semua kendali kita, semua kontrol kita. Yang di luar kontrol kita apa? Ya, kejadian-kejadian besok ada apa? Nanti sore ada apa kita tidak bisa kita kontrol. Orang lain mau berpikir apa, berpendapat apa tentang kita, itu di luar kendali kita. Jadi fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol. Apa tadi yang bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol adalah pikiran kita, perasaan atau emosional kita, dan apa yang kita lakukan. Itu kemudian latihan welas asih. Perlakukan diri kita dengan kebaikan dan pengertian. Bukan dengan kritikan keras, bukan dengan hinaan gitu terhadap diri kita, terutama jika kita melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan. Aku bukan orang yang bodoh, aku bukan orang yang gagal. Ya, coba welas asih itu bisa mencintai diri kita sendiri. Kadang itu yang susah, tapi hal yang susah. Sebagian orang itu hal yang susah untuk bisa mencintai, menyayangi, menghargai diri kita sendiri. Setelah apa yang kita lakukan, lewati itu. Jadi, kita perlu mengembangkan penerimaan diri, mengikhlaskan diri kita, mensyukuri diri kita, mencintai diri kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, self-care, jaga perawatan diri kita. Pertama, prioritaskan kesehatan fisik. Ya, contohnya apa? Tidur cukup, bisa imbang gitu. Semampu gitu ya. Itu fondasi resiliensi gitu ya. Jadi misalnya kok tidur yang cukup gitu. Karena kalau kita tidurnya kurang atau terlalu banyak, secara fisik, secara emosi itu akan berpengaruh. Kita lebih mudah sedih, mudah marah misalnya seperti itu. Ya, yang memang ada masalah tidur biasanya gitu ya. Jadi tidur yang cukup, yang berkualitas gitu ya. Gitu. Tidur 5 jam sampai 7 jam gitu misalnya. Jangan yang terlalu lebih gitu ya, 10-12 jam gitu misalnya. Itu malah jadi lemes,
rata-rata, atau kalau misalnya tidur cuma 2 jam gitu ya, kurang gitu ya, itu jadi kita ya mudah marah, mudah tersinggung, bisa jadi seperti itu. Kemudian nutrisi seimbang itu akan mengaruhi fisik kita, dan tadi olahraga teratur. Olahraga tadi tidak perlu yang berat, jalan misalnya, atau kita menggerakkan tubuh kita gitu ya, senam ringan gitu, itu tidak masalah, sekuatnya saja. Mungkin 10 menit sudah capek, ya udah cukup. Nanti kita lakukan lagi terus gitu ya. Nanti kalau udah 10 menit ya cukup, udah kuat, ditambah lagi mungkin 15 menit dan seterusnya seperti itu. Yang penting itu ada konsistensi, ada stabilitas, ada konsisten gitu ya dengan itu. Jadi tubuh yang sehat ini mendukung pikiran yang sehat juga. Sebaliknya, pikiran yang sehat juga akan mendukung tubuh yang sehat. Gitu ya. Jadi ini saling berhubungan, gitu ya. Kemudian kita perlu jeda dan relaksasi. Kita perlu waktu, sisihkan waktu setiap hari untuk aktivitas yang menenangkan. Misalnya kita boleh menyisihkan waktu, meluangkan waktu untuk kita berdoa, kita menenangkan diri, jeda diri dari rutinitas gitu ya. Kita merefleksi diri, menenangkan diri, itu perlu. Misalnya tadi dengan doa, dengan relaksasi, entah itu meditasi, entah itu kegiatan yang menenangkan, itu bisa. Kita perlu ada jeda gitu ya. Tentunya tadi doa, meditasi, yoga, atau hobi-hobi yang menenangkan gitu. Atau mungkin sekedar istirahat, tidur gitu ya. Itu juga memang diperlukan. Perlu menjaga diri ya, merawat jaga diri kita. Kemudian yang keempat, temukan tujuan dan makna hidup. Nah, ini memang agak klise dan agak susah kadang gitu ya. Apa sih tujuan hidup dan makna hidupku apa kan gitu ya. Kan sudah jelas gitu kan. Atau malah bingung gitu ya. Kita bisa identifikasi nilai-nilai inti dulu. Pahami apa yang paling penting bagi kita. Apa sih yang paling penting bagi kita? Oh, suami atau istri misalnya. Oh, atau anak. Oh, atau apa kan gitu. Apa kita yang paling prioritas kita apa gitu ya. Yang penting di kita apa. Kemudian hidup sesuai nilai-nilai ini, nilai-nilai itu agar memberi arah motivasi bahkan di masa yang sulit itu. Jadi kita bisa identifikasi value-value dalam hidup kita, apa yang perlu kita bangun gitu ya, seperti itu. Kemudian kita bisa tunjukkan kontribusi kita bagi orang lain. Membantu orang lain misalnya, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial daripada hanya fokus ke masalah kita gitu ya. Kita bisa berbagi gitu. Kemudian yang kelima, menghindari melihat krisis sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi. Adanya hambatan, adanya krisis itu kadang nggak bisa, ini aku nggak bisa ngelewatin ini gitu ya. Tetapi kita bisa lihat dari sisi positifnya. Ada quote, ada apa namanya, kata bijak gitu ya, ada yang memang permasalahan yang kita hadapi itu adalah sesuai kemampuan kita. Krisis itu muncul, masalah itu muncul, itu kita bisa melewati. Jadi mindset kita atau pikiran kita dirubah, yang tadinya aku tidak bisa ngelewatin ini dengan aku bisa. Meski sulit, meski susah, tapi bisa. Gimana caranya? Pelan-pelan. Gimana caranya? Kita mulai bingkai ulang itu. Alih-alih krisis tadi sebagai bencana permanen yang tidak bisa dilewati, coba
kita lihat sebagai tantangan sementara yang bisa kita kelola dan lewat. Kita bisa lihat lagi, membingkai lagi problem kita. Oh, seperti ini ya. Gimana ya? Supaya bisa ngelewatin ini, gimana bisa dengan ini sepertinya bisa ya. Ya, kita coba. Coba dengan langkah kecil, langkah pelan gitu ya. Bagi masalah besar, mungkin langkah-langkah kecil itu dapat ditindaklanjuti. Pelan, tapi pasti gitu ya. Fokus pada kemajuan kecil yang tiap hari kita lakukan. Jangan fokus ke yang besar dulu. Fokus yang kecil dulu yang tiap hari kita lakukan tadi. Misalnya, setiap hari kita belum kebiasa untuk olahraga atau jalan kaki gitu ya, atau mungkin untuk yoga gitu misalnya. Yuk kita pelan-pelan jalan kaki gitu ya. Mungkin 5 menit, 10 menit gitu ya. Kemudian, oh ini udah ada perubahan kan, udah ada perubahan yang tadinya tidak, yang tadinya cuma mager gitu ya, sekarang udah mulai ada olahraga sedikit kan gitu. Kemudian nanti dilanjutkan lagi seperti itu. Jadi itu ada perubahan-perubahan. Kemudian yang kalau itu sudah bisa dilakukan, kita bisa pertahankan dengan perspektif yang positif itu. Dengan apa? Latihan untuk bersyukur. Bersyukur, mungkin kita bilang dapat nasihat banyak orang, bersyukur gitu ya. Apa itu bersyukur gitu? Oh nggak gini kok gitu ya. Tapi itu kita bisa latih. Mungkin secara rutin kita bisa tiap hari bisa, oh apa sih yang bisa kita syukurin gitu ya dalam hidup kita gitu ya. Oh, punya keluarga yang mendukung. Oh, masih punya ini. Oh, ada ini gitu ya. Oh, aku masih bisa lakukan ini. Itu ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Dengan itu, kita melatih otak kita untuk fokus pada aspek-aspek yang positif saja. Bukan pada yang negatif. Itu masih ada yang negatif tadi. Masih ada, tapi tidak berpengaruh. Tidak mempengaruhi yang signifikan terhadap kita. Karena kita fokusnya pada hal yang positif tadi itu. Kemudian, kita harus mempunyai harapan. Dan harapan ini yang realistis. Yang realistis ya, yang bisa kita capai. Optimisme berarti tidak mengabaikan kenyataan. Itu berarti mempertahankan pandangan bahwa masa depan itu lebih baik dan kita bisa memiliki peran dalam menjadikan itu lebih baik tadi itu. Misalnya, saya kasih analogi biasanya contohnya. Nilai 10 itu bagus. Kalau bisa nilai 10. Tapi 80, 90 itu oke, enggak apa-apa. Itu juga bagus gitu kan. Jadi, kemampuan kita seberapa? Nah, itulah harapan kita realistisnya. Nanti pelan-pelan kita tingkatkan. Oke, dapat nilai 70 dulu enggak masalah. Jadi kita nilai 70 misalnya. Target kita, harapan kita, ya 80. Kalau nilai 100 terlalu unreal ya, terlalu susah gitu ya. Kalau dari 70 ke 10, ke 70 ke 100 tadi. Pelan-pelan jadi 80. 80 tercapai, tingkatkan lagi seperti itu. Jadi dengan bertahap ya. Jadi harapan kita yang realistis. Kemudian masa lalu atau pengalaman-pengalaman sebelumnya yang bahagia, yang sedih, yang trauma pun, krisis itu pun, itu adalah pengalaman hidup kita, ada deretan hidup kita yang kita lupakan. Ada beberapa baik pasien yang datang, Dok, saya mau datang supaya bisa ngelupain mantan saya, bisa ngelupain masalah saya. Saya bilang, kita tidak bisa melupakan itu semua. Karena itu adalah memori hidup kita.
itu adalah sejarah hidup kita. Hanya bisa merubah, memori itu tetap ada, tetapi respon kita, perasaan kita, pikiran kita terhadap peristiwa itu, terhadap memori itu yang berubah. Tadinya kalau misalnya kita ketemu musuh kita, mantan kita, ketemu masalah itu, kita jadi marah, kita jadi sedih. Setelah ini ketemu masalah itu, ketemu orang yang nyebelin itu, ya biasa aja. Ya, nggak ngaruh kok gitu ya, gitu. Nah, gitu ya. Jadi pengalaman masa lalu ini tidak bisa hilang, tapi kita bisa belajar dari pengalaman itu. Kita bisa belajar mungkin dari refleksi mendalam, kita merenungkan gitu ya. Setelah melewati masa sulit itu, kita bisa luangkan waktu tadi merenung apa yang berhasil kita lakukan, sumber daya apa yang kita gunakan, dan pelajaran apa yang kita ambil. Dan itu sudah berlalu, tidak bisa kita apa-apakan lagi. Ya, pandangan kita, persepsi kita terhadap problem itu, terhadap masalah sulit itu yang perlu kita rubah. Karena tidak bisa merubah pengalaman itu ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga kita perlu mengenali kekuatan diri kita. Apa sih yang menonjol, apa yang kelebihan kita apa kan gitu ya. Jadi mengingat kembali bagaimana kita berhasil mengatasi tantangan sebelumnya. Saya yakin sebelumnya walaupun kita tadi gagal krisis, tapi pernah kita mengalami keberhasilan gitu ya. Entah itu kecil atau besar gitu, tapi kita pernah berhasil mengalahkan tantangan itu. Nah, itu yang perlu diingat lagi. Supaya membangun kepercayaan diri kita pada kemampuan kita untuk menghadapi masalah tantangan di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, tantangan itu tidak akan hilang, justru akan ada lagi. Tapi kita bisa ngelewatin ini, artinya ke depan kita juga bisa ngelewatin lagi. Ya, jadi pengalaman masa lalu tidak akan hilang, tapi bisa kita pelajari, petik hikmahnya, kita bisa jadi pembelajaran yang sangat luar biasa untuk kita. Nah, dengan tadi strategi untuk membangun konsisten tadi, secara konsisten tadi untuk membangun daya tangguh kita, resiliensi kita, ya kita akan memperkuat, saya bilangnya otot resiliensi kita, otot kita menjadi tangguh kita. Kalau kita olahraga gitu kan, kita membangun otot kita, gitu ya, tubuh kita jadi lebih baik, gitu. Untuk kita siap menghadapi ya pasang surut hidup kita, menghadapi naik turun, menghadapi mungkin ke depan ada tantangan apa lagi, gitu ya. Jadi ini adalah daya tahan kita untuk menghadapi, untuk kembali lagi menjadi lebih kuat, lebih tangguh setelah melewati masa-masa krisis, masa-masa yang sulit tadi itu. Itu terkait resiliensi. Nah, di kemarin juga diminta untuk kita bahas coping stress gitu ya, Bapak Ibu gitu. Coping stress itu apa sih gitu? Coping stress itu sebenarnya cara kita menghadapi masalah, cara kita strategi kita untuk merespon suatu masalah, suatu tekanan yang ada. Kemampuan diri kita mengubah dari masalah tadi menjadi bisa kita lewati, menjadi peluang. Seperti itu. Ada beberapa strateginya. Jadi yang utama ada 4 ya, ada 4 teknik gitu ya untuk coping stress, untuk manajemen stres ini yang umum digunakan. Yang pertama, problem fokus coping, fokus ke masalahnya, fokus ke problemnya, kita mengatasi, kemudian
emotion focus coping. Fokus ke emosinya, fokus ke reaksi emosi kita, mengelola emosi kita. Yang ketiga, acceptance coping, membangun penerimaan, fokus ke penerimaan. Terus yang keempat, spiritual coping. Ini fokus dalam hal spiritual. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, problem focus coping. Jadi ini berfokus pada upaya untuk menangani atau mengatasi akar permasalahan kita yang menyebabkan stres, menyebabkan ini secara langsung, ya, stres secara langsung. Tujuannya apa? Ya, untuk mengubah atau menghilangkan sumber stres itu sendiri, sumber masalah itu sendiri, gitu ya. Jadi kapan itu digunakan? Ya efektif kalau kita merasa memiliki kendali atas masalah itu, memiliki kontrol atas masalah itu, gitu ya. Contohnya misalnya kita mengalami pertengkaran, gitu ya. Cobalah misalnya bicarakan baik-baik misalnya, atau mencari solusi bersama, atau mengalami tugas yang sulit misalnya luangkan waktu untuk ekstra belajar gitu, untuk meminta bantuan gitu. Kalau itu masalahnya bisa kita kontrol. Jadi bisa meliputi perencanaan, pencarian dukungan, ya bantuan, konfrontasi, atau dicek ulang seperti itu untuk mengubah situasinya. Tetapi banyak hal yang tidak bisa kita kontrol tadi itu ya. Itu untuk problem focus coping ini mengenangani berbasis masalah ini, kalau itu bisa kita kontrol ya kendalinya. Tetapi banyak yang tidak bisa kita kontrol kendalinya. Contohnya ini ada bencana alam itu tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa kendali ini tuh, ya kan? Itu di luar kendali kita. Jadi problem focus coping ini yang berbasis ke masalah ini tidak bisa dilakukan dengan teknik itu. Tetapi kita bisa lakukan dengan teknik yang berikutnya, yaitu emotion focus coping, atau strategi untuk mengelola dan mengurangi emosi negatif, mengatur manajemen emosi, gitu ya. Seperti rasa takut, cemas, marah, benci gitu ya, yang terkait situasi itu, suatu situasi stres tadi itu, daripada mengubah masalah itu sendiri. Kenapa mengubah masalah itu sendiri? Itu mungkin di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Yang sepenuhnya kendali kita adalah emosi kita, perilaku kita, perasaan kita, kan gitu ya. Kapan ini digunakan? Ini sangat berguna ketika tadi sumber stres yang di luar itu, di luar kendali kita, ya tidak mudah, tidak bisa diubah tadi itu ya. Misalnya tadi bencana alam, kematian orang dicintai, atau kita mendapatkan cobaan tadi ini, kecelakaan atau apa gitu, yang tidak bisa kita kontrol tadi ini. Ya, contohnya kita bisa apa? Kita bisa menceritakan, bisa, kalau kita bisa mencurahkan perasaan kita, curhat gitu ya, berolahraga, misalnya mendengarkan musik, bernyanyi, meditasi tadi, berdoa, istirahat. Ini yang bisa kita lakukan untuk controlling emosi kita. Itu yang bisa kita kontrol ya. Jadi bisa mencakup penafsiran positif, atau kita bisa berpikiran positif lebih lagi. Ya, kemudian yang tadinya menyangkal, kita mulai menerima, dan kita bisa lebih mendekatkan diri ke hubungan kita dengan sesama, dengan orang yang dekat dengan kita, atau dengan Tuhan. Gitu. Kemudian strategi yang ketiga adalah acceptance coping, atau sering disebut ya strategi penerimaan diri, seperti itu ya. Jadi penerimaan seringkali dianggap sebagai bagian strategi dari emosi based focus coping tadi itu ya.
Tapi ini adalah tindakan penerima kenyataan dari situasi yang menyebabkan stres. Terutama jika situasi tersebut tidak dapat diubah tadi ya. Jadi ini idealnya digunakan, kita harus beradaptasi dengan kondisi yang tidak dapat dihindari. Seperti kondisi kita saat ini. Kita dapat musibah sehingga kita menjadi tidak seperti dulu lagi. Kita menjadi tidak seoptimal dulu lagi. Karena kita terbatas secara fisik kita. Kita tidak bisa mengubah itu. Ya kan? Akhirnya, ya kita perlu belajar untuk menerima. Terima diagnosis ini, menerima kelemahan kita ini, menerima keputusan yang tidak dapat diubah tadi itu. Menerima hasil yang tidak sesuai harapan kita. Kalau kita sudah menerima, kita bisa mensyukuri, bisa berpikir lebih positif lagi, mensyukuri apa yang sebenarnya banyak hal yang bisa disyukuri, hanya sekedar fokus di hal yang negatif tadi, sumber stres kita. Dan yang terakhir, coping stres yang ada adalah spiritual coping. Ya, ini melibatkan dengan keyakinan kita, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama. Karena memang kita hidup di Indonesia ini, kita lebih kuat gitu ya dengan agama kita, spiritual kita gitu ya. Itu akan membantu kita untuk kelola stres. Tadi contohnya dengan doa, ya, dengan kita doa lebih dalam lagi, kita cerita dengan Tuhan gitu ya, itu akan membantu kita mengelola stres kita. Pendekatan ini dapat tumbang tindih biasanya dengan emotional focus coping atau dengan acceptance, penerimaan tadi itu. Ya, contohnya tadi berdoa, baca kitab gitu ya, mencari dukungan di komunitas agama gitu, untuk kita lebih bisa melewatin cobaan ini, melewatin tantangan ini gitu ya. Nah, jadi pemilihan teknik coping stress tadi itu berbagai macam, bisa juga itu tumbang tindih, misalnya sekali dua gitu juga bisa gitu ya, karena memang bisa saling tumbang tindih juga. Nah, setelah kita bisa melatih resiliensi tadi, bisa membangun coping stress atau manajemen stres kita bisa stabil lah ya, kita bisa kuat, bisa mensyukuri, bisa tangguh gitu kan. Nah, saatnya kita bisa menemukan makna hidup kita apa. Melalui apa? Mungkin lihat potensi-potensi baru kita. Mungkin ada hal yang tidak bisa kita lakukan lagi, tapi kita bisa lihat apa sih yang bisa kita lakukan lagi. Mungkin sebelumnya tidak bisa, kita bisa lakukan. Atau mungkin kita bisa membantu orang lain, refleksi makna hidup lagi gitu ya. Itu pendekatan-pendekatan gitu yang bisa kita lakukan untuk mencapai hidup kita lebih meaningful, lebih bermakna, dan lebih punya tujuan. Ya, kita bisa lihat dari pertama, gali potensi baru, menggali atau memanfaatkan kemampuan serta bakat tersembunyi yang dapat memberikan arah dan semangat baru dalam hidup kita. Jadi kita mengenali potensi diri kita ini adalah kayak titik awal kita untuk menemukan tujuan hidup yang kira-kira dengan kemampuan ini, dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa lakukan ya? Kira-kira bisa apa kan itu? Kemampuan itu apa gini? Mungkin sebelumnya kita tidak bisa lakukan, tapi setelah ini kita bisa melakukan. Nah, itu potensi baru. Kemudian tadi membantu orang lain, melibatkan diri secara sosial gitu ya, berkontribusi ya secara sosial, itu secara agama juga gitu ya. Itu menciptakan perasaan terhubung dan perasaan lebih bermakna karena kita bisa membantu.
Jadi membantu itu bukan sekedar orang lain yang dapat keuntungan, tapi diri kita yang membantu juga dapat keuntungan juga. Karena apa? Kita bisa merasa lebih bermakna, merasa lebih mampu, merasa lebih bisa gitu ya, berkontribusi. Ya, manusia adalah makhluk sosial tadi ya, yang yang saling membutuhkan, kemudian tindakan saling menolong, memperkuat makna itu sendiri. Kemudian kita bisa merefleksi makna hidup kita, melakukan perenungan gitu yang lebih dalam ya, yang lebih kompleks gitu tentang pengalaman kita, tentang nilai-nilai dan keyakinan pribadi kita. Itu membantu memperoleh perspektif yang baru, membantu mendapatkan insight yang baru, mendapat hikmah gitu ya dari perjalanan hidup. Proses ini penting untuk mengatasi perasaan hampa, tidak pasti, serta menjelaskan tindakan-tindakan yang dengan tujuan ya tidak pasti tadi itu. Ini Bapak Ibu, teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa di dunia ini semuanya tidak pasti, penuh ketidakpastian. Jadi kalau ada yang bilang, oh harus kayak gini, hidup harus kayak gini, siapa yang mengharuskan? Tidak ada yang mengharuskan. Yang mengharuskan siapa? Yang mengharuskan itu cuma diri kita, orang lain gitu ya. Tapi tidak ada yang mengharuskan sebenarnya. Mau seperti apa, mau nggak gitu ya boleh-boleh aja kan gitu. Tidak ada yang mengharuskan. Karena apa? Hidup ini tidak ada yang pasti. Meskipun oh besok perakiraan cuaca di sini cerah gini, kita tidak bisa memastikan 100%. Tiba-tiba besok hujan, ya kan? Jadi kita tidak bisa memastikan, tidak bisa memastikan tadi ya. Misalnya kita ketemu orang lain gitu ya, orang lain marah ke kita gitu. Oh dia benci sama aku ya gitu. Ya enggak tahu juga. Bisa ya, bisa tidak. Bisa jadi dia marah karena mungkin lagi jengkel dengan orang lain, kita kena gitu ya. Atau dia lagi ada apa, kan kita enggak tahu juga gitu ya. Jadi karena semuanya serba tidak pasti. Bisa ada kemungkinan yang bisa iya, bisa tidak nanti gitu ya. Jadi semuanya tidak pasti. Jadi kita perlu menerima hal-hal yang tidak pasti tadi itu. Gitu. Ya, 3 elemen tadi saling melengkapi untuk membantu individu, membantu kita membangun kehidupan yang tidak hanya memuaskan secara pribadi, tapi juga bermanfaat untuk orang lain, untuk sekitar kita. Ya, tentu kita akan bahas lebih dalam lagi ya gitu ya. Jadi bentar, saya cek dulu. Nah, kita perlu menata ulang tujuan hidup kita, makna hidup kita gitu yang tadinya kayak berubah gara-gara tantangan ini, gara-gara peristiwa ini gitu ya, gara-gara ya musibah ini kan gitu. Itu ya, tadi kita perlu mengevaluasi lagi diri kita, baru punya tujuan yang realistis tadi. Nah, sekarang di dunia digital ini kita juga perlu menyesuaikan diri. Kalau kita bisa tetap bisa melakukan aktivitas kita gitu ya, dengan bantuan gitu ya, supaya kita bisa menyesuaikan diri. Begitu. Sekian untuk pemaparan dari saya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan lebih dalam lagi gitu Bapak Ibu. Boleh, ada yang mau bertanya, ada yang mau berdiskusi, mau sharing. Ini mungkin akan lebih hidup seperti itu Bapak Ibu. Lalu kembali.
Bu Priscilia. Baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak Andri untuk pemaparannya luar biasa. Mungkin sebelum kita Q&A ya Pak Andri ya, mungkin kita Ya. boleh ambil foto dulu kali ya Pak Andri ya. Oh, boleh Bu. Foto dulu. Betul sekali. Teman-teman bisa on cam semuanya ya, bagi yang memungkinkan untuk on cam. Oke, jadi boleh teman-teman buka kameranya, nanti akan Mbak Nurul bisa minta tolong ya Mbak Nurul ya untuk capture untuk di foto teman-temannya. Oke, siap Ibu. Ditunggu ya, Bu. Oke, yang lain bisa mempersiapkan wajah ganteng dan wajah cantiknya ya. Bisa Iya. sampai kita on cam. Oke, untuk Mbak Nurul dipersilakan. Bagaimana Mbak Nurul, sudah aman? Ditunggu ya. Lagi ini dulu, sebentar. Ya, sambil menunggu, mungkin kita akan menginformasikan kalau setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A ya, Kak Priscilia, sesi question and answer. Oh, Betul, jadi untuk boleh teman dipersiapkan dulu kali ya. Persiapkan nih mau yang apa aja nih yang mau ditanyain sama Pak Andri, boleh. Tapi betul. nanti ketika mau tanya, tolong raise hand dulu ya, angkat tangannya. Nanti setelah disebutkan namanya, baru boleh buka mic-nya. Setelah itu sebutkan nama lengkapnya, berasal dari mana, disabilitas apa atau non disabilitas gitu. Betul. Kita minta dengan hormat untuk raise hand terlebih dahulu ya, jadi jangan langsung open mic demi menjaga ketertiban dalam sesi Q&A ini. Betul, takutnya tumpang tindih ya Betul sekali. suaranya. Gitu. Jadi mohon untuk angkat tangan dulu, raise hand. Nanti kita akan panggil yang mengangkat tangan. Setelah itu sebutkan nama, domisilinya, sama disabilitasnya apa, atau misalkan non disabilitas boleh juga diinformasikan bahwa saya non disabilitas. Betul. Bagaimana Mbak Nurul, sudah? Sudah dipersiapkan buat pose yang terbaiknya. Nanti saya capture. Terima kasih. Oke. Silakan. Aba-aba ya. Mungkin bisa dihitung ya Mbak Nurul. Gak apa-apa. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, mungkin sekali lagi bisa ya Mbak Nurul ya. Boleh. Ya. Oke, 1, 2, cheese. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Nurul bantuannya untuk bantuannya. Oke, teman-teman. mengabadikan momen ini. Ya. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi Q&A, question and answer. Jadi bagi yang ingin bertanya,
bisa langsung angkat tangannya. Apa namanya, kita bisa langsung bertanya kepada Pak Andri ya. Jadi ini saya izin tanya dulu Pak Andri, kalau Pak Andri lebih prefer kita kumpulkan dulu pertanyaannya satu persatu atau mau dijawab satu persatu? Mungkin kita kumpulkan mungkin 3 atau 4 pertanyaan sekaligus baru nanti dijawab, atau mau dijawab satu persatu Pak? Halo Pak Andri, monitor kah? Iya Pak. Ya, Pak Andri lebih prefer pertanyaannya dijawab satu persatu atau kita tampung dulu mungkin 3 atau 4 pertanyaan Satu baru? boleh Pak, langsung aja Pak. Gitu. Satu ya, oke siap. Ya. Satu, oke. Ya, apakah sudah ada yang ready, Kak Presil? Silakan teman-teman. Siapa yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Oke. Mungkin kalau misalkan belum ada pertanyaan nih ya, teman-teman, saya mau tanya dulu nih Pak Andri gitu ya, mengenai materi yang Bapak Andri sampaikan. Kan terkadang ketika kita menghadapi misalkan ada nih di sekeliling kita mereka mengalami keterpurukan sehingga mereka itu bisa dibilang jadinya stres, jadi depresi gitu ya. Tetapi ketika kita bukan menasehati ya, seperti kayak memberitahu bahwa kamu kenapa, kamu butuh apa gitu. Tapi dia malah marah-marah gitu. Tapi setelah kita perhatikan gitu ya beberapa lama, seminggu, 2 minggu, ada sesuatu yang aneh gitu dari perilakunya gitu. Tapi ketika kita bilang bahwa anak ini butuh bantuan gitu, tapi dia selalu mengelak gitu. Nah, ini caranya gimana ya, Pak Andri ya, untuk supaya dia tuh nggak terpuruk, dia nggak stres, nggak depresi gitu loh, dengan hal ini gitu. Apapun yang dia alami sekarang. Karena kalau kayak gini kan dampaknya juga nggak baik bagi dirinya dan nggak baik juga bagi lingkungan sekitarnya kan ya, Pak Andri ya. Ya. Baik Ibu. Jadi kita ya, kalau kita lagi kita sebagai orang yang mau nolong sebenarnya kan, mau nasihati, mau membantu gitu kan, menawarkan bantuan gitu ya Bu. Iya kan Bu. Nah, betul. Itu memang mekanisme pertahanan diri yang wajar sebenarnya. Jadi kalau orang mau dinasihati gitu ya, entah itu sebenarnya baik gitu ya, itu kayak ego dirinya itu terusik gitu ya. Jadi itu mekanisme pertahanan dirinya dia. Jadi kayak marah, tersinggung, itu cara untuk melindungi harga dirinya dia. Ketika dinasihati, orang itu kayak harus mengakui bahwa oh, aku salah kayak gini loh, aku harus berubah, harus gini gitu ya. Itu kayak jadi ancaman buat dia. Jadi itu mekanisme pertahanan diri seseorang seperti itu. Atau kadang dia takut dipandang sebelah mata, takut tidak dihargai, takut jadi malah lebih di luar kendali, bisa jadi seperti itu. Itu yang mempengaruhi kenapa kok orang kita mau nasihatin kok gitu ya. Apalagi kalau misalnya kadang nasihat-nasihat yang kita berikan itu hal yang sering dia dengar gitu ya. Banyak, nggak hanya 1, 2, tapi puluhan orang yang ngomongnya kayak gitu. Wong dia nggak ngalamin kok gitu ya. Jadi kadang kita kalau dinasihatin gitu, wong nggak ngalamin kok gitu ya. Kita nggak bisa langsung memaksakan gitu, meskipun niat kita baik. Terus gimana cara kita gitu? Yang pertama, kita nggak perlu nasihati. Orang itu nggak perlu dinasihatin dulu. Yang pertama yang lakukan adalah menerima dulu, mendengarkan dulu, accept dulu gitu. Lagi sedih, ya udah kita ikut sedih dulu, kita menerima dia. Baru setelah
dia bisa terbuka dengan kita bisa dan masukan, memberikan nasihat. Karena nasihat bisa diterima kalau orang itu bisa terbuka dengan kita. Orang itu bisa terbuka gitu ya. Kalau orang itu masih tertutup, masih ngasih blok ke kita, ya kita ngasih masukan seberapa pun, ya enggak masuk akhirnya gitu. Jadi kita perlu buka bentangnya dia supaya dia bisa terima kita. Seperti itu, Ibu. Jadi lebih ke pendekatan pribadi dulu berarti ya, secara perlahan. Betul, Ibu. Ketika dia Iya. terbuka, baru kita bisa masuk ya. Iya, betul, Ibu. Gitu. Kalau satu gitu, Bu, orang yang datang ke saya gitu ya, ke kami psikolog gitu, kadang mereka juga enggak pengen gitu ya, mereka datang karena orang lain misalnya. Jadi pertama kali ya kita perlu membangun relasi dulu, membangun hubungan dulu gitu kan, supaya dia percaya dengan kita, supaya dia trust dengan kita, baru bisa masuk gitu, Ibu. Kalau dia mereka tidak trust dengan kita, tidak percaya dengan kita beri nasihat apapun juga gitu. Betul. Berarti itu memang harus dari kesadaran diri sendiri ya. Terkadang kan kalau misalkan kita mungkin kalau diri pribadi gitu ya, diri sendiri mungkin ketika kita terpuruk, kita sadar bahwa, oh ya, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang harus saya lakukan nih, dengan cara apa gitu. Kayak yang tadi Pak Andri bilang, bagaimana kita bisa bangkit, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tangguh gitu. Itu kan memang butuh proses ya Pak. Tapi kalau misalkan orang ini tidak menyadari bahwa dia tahu terpuruk, tetapi dia tidak mau mengakui bahwa dia hancur gitu ya Pak ya. Itu memang susah berarti ya Pak Andri ya. Putus, Bu. Maaf, Bu, tadi ada yang kejadian, Bu. Bisa diulang, Bu? Iya, jadi ketika orang itu tidak menyadari gitu bahwa oh ya saya butuh bantuan gitu, saya terpuruk, saya udah hancur gitu. Mereka tidak akan bisa menerima kan. Dan terkadang kalau kayak diri sendiri aja gitu ya Pak, ketika diri sendiri itu menyadari bahwa oh saya udah jatuh nih, saya hancur, saya terpuruk, seperti apa yang disampaikan Pak Andi kan, bagaimana kita bisa mengelola emosi kita, diri kita gitu, bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan, bagaimana kita juga bisa tangguh gitu kan. Dalam latihan, dan itu kan waktunya tidak sebentar. Nah itu kan kalau diri sendiri gitu. Tapi untuk yang orang lain ini berarti memang butuh pendekatan khusus gitu, sehingga dia harus menyadari bahwa dia itu memang butuh bantuan gitu. Dan memang tuh hidupnya sebetulnya tidak baik-baik saja. Walaupun dia menyadari, tetapi tidak sepenuhnya menyadari bahwa dia tuh butuh bantuan gitu, Pak Andri. Dan Betul, dia Bu. menganggap bahwa dia normal gitu. Ya oke, Iya. aku memang begini gitu. Betul, itu juga banyak, Bu. Nggak hanya secara psikologis, secara fisik misalnya, orang sakit fisik gitu. Contohnya apa ya? Orang yang hipertensi gitu ya, tekanan darahnya tinggi gitu kan. Itu kan perlu berobat, Bu, sebenarnya. Tapi banyak yang enggak kok, aku masih sehat kok, masih oke kok gitu kan. Gitu. Jadi ya dia enggak akan berobat, enggak akan minum obat gitu. Meskipun udah dapat obat, tapi enggak akan minum obat. Wong udah sehat kan gitu. Sama ini pada itu yang fisik yang ketara bisa dicek gitu kan. Secara psikologis ini kan subjektif banget gitu ya. Jadi ini perlu kesadaran diri lebih dalam lagi. Nah, kalau ingin orang lain tadi, dia ini yang tadinya belum sadar, pengen jadi sadar gitu kan, kita perlu pendekatan secara personal, Bu. Kita perlu dia bisa trust ke kita gitu. Kalau kita datang langsung kita memberikan masukan, memberikan nasihat gini, ya akan susah masuknya juga gitu. Betul. Berarti memang harus ada keterbukaan dulu itu ya tadi ya Pak Andrea, kuncinya ya. Ya, betul. Kunci keterbukaan. Jadi, ini adalah awal dari pemulihan, awal dari
keterbukaan ini adalah awal dari pemulihan, awal dari perubahan hidup seperti itu. Iya, ketika dia sudah menyadari apa permasalahan hidupnya, dari situ akhirnya dia bisa membuka diri untuk bagaimana caranya dia bisa menjadi bangkit, bisa tangguh gitu. Betul. Asal sadar bahwa oh, kok ada yang tidak beres ya, kok aku ini ya perlulah gitu cerita orang lain perlu gitu. Nah itu baru. Tapi kan beberapa orang untuk membuat di fase itu memang memerlukan waktu gitu. Apalagi untuk beberapa orang yang selama ini dia tidak pernah terpuruk misalnya atau tidak pernah cerita dengan orang gitu, semuanya ngandalkan diri sendiri gitu kan. Padahal kita sebenarnya secara manusia kita butuh orang lain, kita tidak bisa sendiri gitu. Betul. Wah, terima kasih Pak Andri untuk jawabannya. Yes. Baik, Cukup. Iya, materinya memang cukup kena sekali gitu loh, karena ya. Tanpa sadar materi ini tuh kita hadapi di sekeliling kita gitu. Betul. Kalau kita memperhatikan ya, ada orang-orang yang ternyata yang seperti ini loh tipe-tipenya gitu. Iya betul, banyak sekali Bu yang datang ke kami, ke kita gitu, juga banyak gitu yang mungkin tadi ceritanya dia datang ceritanya hal yang apa, tapi masalahnya sebenarnya bukan yang itu gitu. Itu memang juga perlu waktu karena gitu. Oh, katakanlah misalnya dia datang dengan masalah misalnya contohnya, oh dia bertengkar dengan istrinya kan gitu misalnya. Ternyata karena ada problem yang memang belum selesai sebelumnya. Nah, itu yang perlu dipulihkan dan sebagainya kan itu. Jadi memang untuk pemulihan ini, untuk penyadaran ini perlu proses. Kita sebut insight atau kayak apa ya namanya, kesadaran diri ini perlu proses gitu ya. Ada yang mendapatkan apa namanya, mendapat materi ini atau mendapatkan nasihat tertentu, mendengarkan cerita tertentu, dia langsung oh iya ya, oh kok kayak gitu ya, ini ya. Tapi ada yang enggak, masa kok gitu sih, gitu aja kok gitu sih gitu, lah bisa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kadang ada yang denial dulu gitu kan, ada yang enggak percaya dulu gitu. Itu juga banyak yang terjadi gitu. Baik. Wah, luar biasa nih Pak Andri. Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya, boleh raise hand atau mau langsung buka mic-nya, silakan. Silakan. Kita persilakan kalian. Gimana teman-teman? Karena ini topik yang menarik ya, Kak Preso dan juga Pak Andri. Ini ada yang raise hand nih. Siapa saya coba cek. Oke. Oh, Bapak Sudarsono, silakan buka mic-nya, Pak. Silakan Pak, sebutkan nama, ragam disabilitas dan juga domisili ya Pak. Ya, nama saya Darsono, saya berasal dari Madiun, Jawa Timur. Agak menyimpang dari materi sedikit, nggak apa-apa ya. Ya, yang saya tanyakan begini Pak, kan banyak beberapa disabilitas tunanetra itu kurang percaya diri ya, misalkan ya meskipun dikasih nasihat, meskipun dikasih support bagaimanapun, itu banyak yang kurang percaya diri. Misalkan dia di Indomaret atau di Alfamaret gitu ya. Kalau dia nggak ada pendampingnya, dia akan ya kepercayaan dirinya itu kurang. Bagaimana Pak caranya menumbuhkan kepercayaan diri pada tunanetra untuk hal-hal semacam itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Darsono. Silakan Pak Andri, bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Sudarsono. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Gini, masalah percaya diri ini memang hal yang kayak apa ya namanya, momok gitu ya, momok yang mungkin nggak hanya kita penyandang tunanetra aja, tapi beberapa orang, banyak orang juga yang untuk membangun kepercayaan diri setelah dia melewati kegagalan itu kayak susah gitu. Oh, nggak bisa kok, enggak gitu. Oh, kemarin ini gitu kan. Nah, caranya apa? Dibuktikan bahwa dia bisa. Contohnya apa, Bapak?
diajarkan mungkin dia melakukan tugas, melakukan tanggung jawab, melakukan hal sesuatu yang ringan yang bisa dia lakukan saat itu. Contoh gampangnya misalnya disuruh olahraga gitu, oh nggak bisa kok, nggak usah olahraga gitu ya. Nggak perlu yang berat gitu, jalan dulu misalnya, jalan nggak perlu 1 kilo gitu, jalan 10 menit gitu, atau jalan 5 menit, itu udah perkembangan gitu. Oh bisa kok gitu kan gitu. Atau ngasih tugas apa, ngasih dilakukan apa gitu ya. Oh ternyata kok bisa. Nah ini akan menimbulkan kepercayaan diri seseorang. Karena kita bisa ngelewatin sesuatu, berhasil, itu bisa menambah percaya diri. Sebaliknya tadi kalau kita melewati gagal, itu jadi menurunkan percaya diri. Nah, biasanya rata-rata penyandang disabilitas ini tidak percaya diri karena dia terpuruk, dia gagal tadi kan. Nah, ini mulai dicoba pelan-pelan melakukan hal yang dia berhasil, yang dia mampu. Maka dari tadi kita bisa cari potensi atau kemampuan yang bisa dia lakukan. Dan itu bisa berhasil gitu ya, dilakukan. Hal yang sederhana, hal yang kecil enggak masalah. Yang penting dia bisa lakukan. Dia bisa lakuin. Contohnya lagi, kalau saya akan sering analoginya gitu, misalnya kita ngajarin anak kecil gitu ya, ngelakuin anak kecil gitu ya. Suruh ngajarin dia jalan misalnya. Nggak mungkin jadi dia anak kecil yang nggak bisa jalan, yang merangkak tiba-tiba langsung lari gitu, nggak bisa kan gitu, pelan-pelan. Jalan mungkin hanya sejengkal, apa namanya, dari depan ke arah kita gitu aja, terus jatuh. Tapi dia bisa, dia berani gitu kan. Itu udah keberhasilan. Lagi, tambah lagi jaraknya kan gitu. Nah seperti itu. Jadi diberikan secara bertahap, dilatih diri kita supaya kita bisa melakukan hal yang kita bisa berhasil. Itu akan menumbuhkan rasa percaya diri kita. Begitu sih Pak. Jadi memang kita pelatih rasa percaya diri kita dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Ini loh, aku bisa. Buktinya loh, aku bisa. Gitu. Dan selama ini kita mungkin lihat yang terpuruk, aku tidak bisa, gagal gitu kan. Nah, coba lakukan ini bisa kan? Yuk, bisa kan gitu kan. Gitu. Itu akan membangun, melatih otot percaya diri kita. Gitu Pak Sudarsono. Oke, Apakah sudah terima cukup menjawab Pak kasih. Sudarsono? Oke, ada lagi ini yang mengangkat tangan. Oke. Silakan Kakak Ada Kak Rosia. Rosia. Silakan Ya. Kak Rosia. Ya, selamat siang Pak Andri, saya Rosia dari Malang Selatan. Saya disabilitas daksa dari kecil. Nah, yang mau saya tanyakan, saya ini dari kelas 1 SD, kalau sampai dengan sekarang, kalau menghadapi sesuatu, dari kelas 1 SD itu kalau mau ujian pasti sakit gitu ya. Pasti sakit apapun, entah itu demam, entah apa, pokoknya sakit pokok kalau mau ujian. Dan sampai sekarang pun kalau menghadapi hal-hal yang agak mencemaskan itu pasti ada gangguan di badan ya, ada gangguan kesehatan gitu. Nah, ini apakah termasuk faktor psikologi atau bawaan norok ya Pak ya? Atau apa namanya? Apa ini gangguan kecemasan atau apa, dan caranya mengatasi gimana? Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Rosia. Ya, saya bilang ini memang kalau orang bilang mungkin psikosomatis gitu ya, atau karena gini, pikiran itu sangat mempengaruhi ke fisik. Kebalikan juga, fisik mempengaruhi pikiran juga. Jadi, kalau pikiran kita merasa lagi kayak terancam gitu ya, dengan tadi ujian, dengan hal-hal yang tantangan, hal yang mungkin, waduh, aku tidak sanggup lewatin itu gitu kan. Aku tidak sanggup lewatin itu. Kemudian tubuh berespon, entah tadi jadi demam, ya demam beneran,
Jadi di hari beneran gitu. Tapi setelah jam ujian itu, setelah fase yang menegangkan itu lewat, ya sehat-sehat lagi gitu kan. Nah, itu yang dinamakan memang psikosomatis, Bu. Jadi gimana cara menghadapinya gitu ya? Memang kita perlu merubah konsep berpikir kita. Yang tadinya merasa kita, oh aku tidak bisa, aku gagal, yuk aku pasti bisa ngelewatin itu. Hasilnya apapun, it's okay. Tadi mungkin waktu ujian SD dulu, dari SD dulu mungkin, oh nilai harus dituntut harus bagus gitu ya, harus 9 dan 10 gitu. Padahal mungkin nilainya ya 7 atau bagaimana. Tidak ada yang mengharuskan sebenarnya. Tapi yang mengharuskan apa? Diri kita, orang tua kita misalnya, orang lain yang mengharuskan, tapi tidak ada yang mengharuskan. Nilai 7 ya tidak apa-apa kalau kita mampunya itu gitu. Jadi misalnya kita ngelewatin, ya udah misalnya kita ngelewatin masalah itu dan hasilnya tidak sesuai, ya sudah diterima aja kan gitu. Kita bisa menyiapkan diri kita menghadapi apa yang akan terjadi. Jadi sesuatu yang terjadi, pilihan kita atau masalah yang ada itu pasti ada apa namanya konsekuensinya, dampaknya gitu ya. Baik entah itu yang positif maupun yang negatif. Jika berhasil, dampaknya ini. Jika tidak berhasil, dampaknya seperti ini. Nah, kita perlu menyiapkan diri kita untuk kedua skenario itu. Kadang kita menyiapkan diri kita kalau kita berhasil gitu kan. Padahal kalau tidak berhasil, kita gimana? Ya, kita harus menyiapkan diri kita menerima itu. Jadi, Bu Rosya, apapun yang terjadi nanti ngelewatin, kita terima aja. Kita ikhlaskan semuanya itu. Dengan itu, kita bisa menghadapi itu. Kita bisa ngelewatin itu, hasilnya apapun gitu. Tanpa kita merasa terancam. Tanpa diri kita merasa terancam. Kalau diri kita terancam, mekanisme tubuh kita itu langsung kayak misalnya tadi, diare, demam, atau hal yang lain gitu. Kalau hal yang biasa, yang normal gitu, muncul misalnya kita lagi ujian gitu ya, mau ujian besok takut, ya kita tidak bisa tidur gitu. Itu mungkin hal-hal yang masih normal bisa kita kontrol. Tapi langsung tidak bisa kita kontrol dari yang secara fisik tadi ini. Itu yang kita kontrol adalah pikiran kita. Apapun yang terjadi, ya kita perlu terima. Kita perlu menerima itu, perlu mengikhlaskan itu semua. Begitu Ibu Rosya. Perlu dilatih. Terima kasih, Pak. Ya, Berarti perlu latihan ya. Latihan menerima Ibu. Latihan menerima. Ya, mindfulness. Sebenarnya ya nggak ada masalah sih kalau ujian pun, tapi anehnya kalau selesai ujian atau selesai masalah itu sudah lewat gitu ya sembuh. Nah, ternyata ini karena mungkin tekanan apa namanya perasaan terancam itu kali ya Pak ya. Iya, di alam bawah sadar kita itu terasa terancam gitu Bu. Oh iya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Gitu. Kalau memang ini akan, kalau memang apa Pak lanjutin. Ibu bisa bantuan di sekolah atau apa supaya bisa bantu untuk awalannya gitu. Oh latihnya kayak gini gitu. Gitu Bu, seperti itu. Apakah meditasi bisa mengatasi Pak? Pandri? Terputus ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang bertanya kembali atau Pandri, tadi diskusi mau berbagi kembali gitu Bu. Ada bertanya ya. Apakah perlu meditasi seperti itu? Kalau memang diperlukan. Meditasi apakah bisa mengatasi Pak itu? Oh iya. Gimana Bu? Kasih, Maaf Pak. Bu. Apakah apa namanya? Gimana Bu? Meditasi itu bisa mengatasi Pak, termasuk latihan untuk hal ini? Meditasi atau apa ya? Ya semacam itulah
mengosongkan diri ya. Baik. Gimana ya itu? Itu termasuk latihan ya untuk Baik, Ibu. mengatasi ini ya Pak ya? Bukan ini sih, Bu. Kalau mengosongkan diri, ya, bukan mengosongkan diri ya, Ibu. Tapi kita bisa fokus, kita bisa tenang gitu sebenarnya, bukan kosong. Kalau kosong, kita bisa kemasukan yang lain gitu takutnya. Kita tidak mengosongkan diri, tapi kita fokus. Meditasi, kita fokus di nafas. Doa, kita fokus di doa kita kan gitu. Itu bukan untuk mengatasi sebenarnya, tapi untuk membantu kita bisa meregulasi emosi, bisa lebih stabil. Gitu, Bu. Bukan langsung untuk mengatasi masalahnya, tapi kita bisa lebih stabil. Kita bisa ngendaliin emosi kita. Dengan kita stabil emosi kita bisa ngendaliin emosi kita bisa berpikir lebih baik, lebih jernih. Begitu, Ibu. Baik Pak, terima kasih. Jadi meditasi ini, ya Bu, begitu Bu. Baik, jadi meditasi ini beda dengan mengosongkan diri ya. Iya, Pak bukan Andri. mengosongkan diri gitu Bu. Jadi meditasi banyak hal, banyak jenisnya gitu ya. Kalau di agama gitu kan ada, tapi di kesehatan meditasi kita fokus di nafas. Fokus di nafas, kita berpikir positif gitu ya, kita menenangkan diri gitu. Supaya kita bisa kontrol emosi kita, mengontrol diri kita. Yang tadinya sedih, kita bisa lebih happy, bisa menikmati. Yang tadinya mungkin takut atau marah, kita bisa controlling gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri. Ada lagi nih yang mengangkat tangannya. Karian, ada lagi. Ada Bapak Aldo. Silakan Bapak Aldo, boleh dibuka mikrofonnya, sebutkan nama, domisili, dan ragam disabilitasnya. Ya, selamat siang. Siang. Saya Aldo, Pak. Tunanetra, domisili Tangsel, Ciputat. Gini Pak, di dalam tema ini saya sudah usia 65 tahun. Bagaimana untuk meyakinkan klien saya bahwa saya ini masih berpotensi dan masih tetap semangat. Gitu Pak. Terus yang kedua, tadi kata Bapak tidak ada kepastian dan tidak ada keyakinan. Bagaimana dengan teknologi sekarang, Pak? Teknologi sekarang kan, teknologi sekarang itu sudah bisa memastikan, Pak, terlepas dari Tuhan yang menentukan. Biasanya teknologi itu manusia itu sendiri yang tidak menganggapnya, Pak, karena menganggap sepele, seperti halnya misalnya musibah-musibah nih. Sebelumnya kan BMKG apa itu namanya sudah memprediksi Pak, tapi manusia itu sendiri yang tidak mau memahami dan mematuhinya Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak Aldo, terima kasih. Mau tadi yang pertama itu Bapak 65 tahun, bagaimana meyakinkan klien saya bahwa saya tetap semangat? Maksudnya bagaimana, Pak? Saya kan seorang terapis, Pak. Jadi dalam hal ini saya tetap menjaga stamina saya dengan olahraga yang cukup teratur dan mengikuti seminar-seminar yang ada di radio-radio misalnya Pak. Tapi kenapa kebanyakan dari orang-orang klien saya itu banyak yang akhirnya tidak memahami, itulah maksudnya Pak. Baik Pak, baik, nangkap Pak kalau itu Pak. Baik, sama sebenarnya seperti yang jawaban yang sebelumnya. Gimana kita meyakinkan seorang? Ya, kita buktikan Pak. Tadi kan ada klien yang itu
lakukan dengan penuhnya, sesungguhnya gitu, nanti dia akan merasakan sendiri bahwa layanan kita seperti ini. Akhirnya mereka juga akan akan datang lagi ke kita, kemudian dia akan cerita ke orang lain gitu. Jadi sebenarnya dibuktikan dengan ya inilah kita seperti itu. Tapi kalau kita yakin gitu, kemudian tapi outputnya yang dirasakan orang lain itu berbeda, ya orang lain akan berpersepsi, oh kok kayak gini ya gitu, seperti itu Pak. Karena persepsi kita dan orang lain bisa berbeda, tetapi kita bisa membuktikan dengan ya kinerja kita, dengan layanan kita bagaimana, seperti itu Pak. Orang lain akan menilai, akan merubah persepsi mereka. Oh, Pak Joni, Pak Aldo seperti ini loh, gitu, seperti itu. Gitu. Kemudian tadi ketidakpastian dan ketidakyakinan, bukan tidak yakin, tapi tidak pasti Pak. Kalau yakin kita perlu yakin, tapi tidak pasti. Jadi semua di sini itu tidak penuh ketidakpastian. Bagaimana dengan teknologi yang bisa memprediksi? Ya, BMKG bisa memprediksi itu, tapi tidak pasti, tidak 100% akurat juga kan gitu Pak. Oh, sini besok akan hujan gitu kan? Oh, enggak hujan, atau hujannya jam berapa? Jadi jam berapa? Enggak ada yang pasti. Bisa ya, bisa tidak, gitu Pak. Sama prediksi bencana itu juga tidak pasti. Tetapi itu untuk radar kita. Kita perlu waspada. Kita perlu bagaimana? Itu sebenarnya kayak gitu. Contohnya kayak misalnya BMKG, kenapa kok mau prediksi hujan gitu kan? Supaya apa? Supaya kita bisa berjaga-jaga. Bawa payung, bawa jas hujan dan sebagainya kan gitu Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya kita udah bawa payung, udah hujan gimana gitu ya? Ya enggak masalah kan? Kita berjaga-jaga. Kayak gitu. Jadi semuanya itu tidak pasti, tidak ada yang bisa memastikan gitu ya. Kayaknya contohnya misalnya kita ada orang yang senyum dengan kita gitu ya. Mungkin dia senang dengan kita, enggak juga gitu kan. Enggak tahu kita apa yang ada di dalam benaknya mereka gitu. Tapi itu bukan di luar kontrol kita. Kembali lagi, kita tidak perlu fokus pada yang tidak pasti itu, karena itu di luar kontrol kita. Yang di dalam kontrol kita apa? Pikiran kita, perasaan atau emosi kita, dan apa yang kita lakukan. Sehingga, kalau contohnya dengan teknologi ya, bencana, kita ada warning bencana ini, ya berarti kita harus waspada, harus begini kan gitu kan, Pak gitu. Jadi walaupun tidak pasti, walaupun bisa terjadi apa tidak itu tidak pasti, ya udah. Kalau memang ada himbauan seperti itu, kita hindari. Kita bisa menjauh gitu. Contohnya yang banyak yang lakukan, ini hari ini gelombang tinggi. Banyak yang main di pantai, mancing dan sebagainya, akhirnya kena ombak kan gitu Pak. Nah kalau udah tahu gitu, himbauan itu, kita yang bisa kita kontrol ya ya pikiran kita, perilaku kita. Oh ya sudah, kalau ada himbauan itu kita hindari daerah situ. Kita harus bagaimana gitu Pak. Jadi kita fokus kita bukan hal yang tidak pasti, tapi apa yang bisa kita lakukan. Sama seperti yang layanan Bapak tadi itu, kita tidak bisa memastikan orang lain itu suka dengan layanan kita atau tidak, tapi yang penting yang jelas bisa kita kontrol adalah apa yang kita lakukan. Kita lakukan itu dengan sepenuhnya, orang lain akan merasakan. Walaupun kita tidak bisa mengontrol orang lain tadi berpendapat atau suka atau tidak suka dengan kita. Seperti itu Bapak. Kita bisa membuktikannya. Begitu Pak Aldo. Oke, terima kasih Bapak. Tapi di dalam COVID dan perekonomian sekarang, itu juga pasti mempengaruhi dong Pak? Mempengaruhi, ya masih mempengaruhi Pak. Gimana Pak? Ya, mempengaruhi keadaan ekonomi yang semakin sulit sekarang ini Pak. Ya pasti sangat pengaruh Pak. Adanya COVID kemarin itu sangat mempengaruhi, nggak hanya ekonomi, semuanya gitu ya. Masalah lifestyle dan sebagainya itu terpengaruh Pak. Begitu. Yang ditanyakan apa Pak?
eh, enggak pertanyaan sih Pak, cuma menjelaskan bahwa Oh, apakah benar eh, pelayanan saya sih sudah cukup ya Pak menurut saya mm, ya. mm, Tapi saya memprediksi juga itu pengaruh dari COVID dan perekonomian sekarang. Jadi mereka oh itu ya, seakan-akan ini ya menjaga pengeluaran gitu Pak. Gimana Pak? ya betul Pak. Kalau yang itu memang betul Pak. Jadi perekonomian terkait dengan COVID, dengan kondisi apa namanya sekarang ini itu perang di beberapa negara itu kan Pak, itu kan mempengaruhi perekonomian global gitu Pak. Dan memang kalau dilihat beberapa akhir ini gitu ya, beberapa tahun ini itu penuh minat daya beli seorang itu menurun begitu. Karena tadi apa? Mereka juga tidak pasti dengan apa yang dia dapat juga. Cara penghasilan itu juga mereka tidak pasti gitu kan Pak. Sehingga mereka pun untuk membelanjakan sesuatu itu juga daya apa ya namanya? Daya belinya menurun gitu. Jadi mungkin bisa dipengaruhi itu juga Pak. Begitu Pak Aldo. Oke, terima kasih Pak Aldo untuk pertanyaannya. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya nih? Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu Kak Prasil. Oh iya, betul. Hampir lupa saya. Iya ya, karena Oke, saking serunya ya. Terima kasih Terima Pak Andre kasih Om Aldo. penjelasannya. Selamat Ya, siang, terima yuk. kasih Aldo. Ya, sama-sama Pak Aldo. Ada lagi teman-teman yang Apakah ada ingin lagi yang ingin bertanya? bertanya? Baik, sudah tidak ada yang bertanya. Maaf, Sis Priscil, boleh saya? Sorry, saya nggak angkat tangan. Nyarinya dari tadi susah angkat tangannya. Oh, Oh, silakan Rahel. oke, silakan Ci, silakan. Iya, terima kasih Pak Andri. Terima kasih buat materinya ya. Saya mau lanjutin yang tadi pertanyaan dari Pak Aldo. Nah, kan tadi Pak Aldo itu kan masalahnya adalah mungkin pasiennya dia kan berkurang banget gitu ya. Apakah pertama karena usia Pak Aldo yang udah 65 tahun sehingga membuat pasien ragu gitu, atau Maaf terputus Ibu. Maaf suaranya terputus Ibu. Rahel suaranya keputus ya. Ya, suaranya hilang. Ya, terputus Ibu. Mic-nya nyala sih, tapi Kayaknya sinyalnya ya. Ya. Ya, Ibu, terputus tadi Ibu suaranya Ibu. Jaringan malah keluar. oke, Iya, Siskus, lift malah. ada Iya. yang mau ditanyakan mungkin selagi nunggu Ci Rahel. Siskus, silakan. Ada Sister Kus yang ingin bertanya, silakan. Oke. Bagaimana kalian? Bagaimana kalian? Sisku sama Cirahel kayaknya
bermasalah belum dua-duanya. muncul ya. Terlempar tadi sepertinya, terlempar. Ya terlempar. Oke. Iya, tadi Siskus itu Nah, ingin bertanya sepertinya, tapi nggak ini. Jaringannya PL masih mungkin. hilang juga ya. Iya, belum Iya. kembali. Nah, ini sudah masuk lagi. Betul. Mas, ini sudah join lagi. Oke. Cirahel, terdengar ke Cirahel? Iya, maaf sinyal saya Oke, jelek lagi di Cirahel. jalan soalnya. Oh, baik Ibu. Ya, silakan. Sorry, tadi ya jadi begitu Pak, sampai mana tadi saya? Ya jadi kan kayak kasusnya Opa Aldo tadi gitu, maksudnya pasiennya dia berkurang. Apakah pertama karena usia dia yang udah lanjut 65 tahun sehingga pasien ragu, atau yang kedua karena perekonomian memang lagi lesu. Nah, tapi kan itu memang kondisi yang tidak bisa kita hindari gitu ya Pak, kita tidak bisa kita kontrol. Nah, yang kita bisa kontrol kan sering orang bilang begini, udah cari peluang lain gitu. Jangan cuma misalkan satu aja, kayak misalnya jadi terapis atau jadi pemijat gitu. Tapi permasalahan barunya adalah Pak, bagaimana kalau misalkan kita sendiri nggak punya bakat atau talenta lain atau ilmu lain gitu Pak. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu Pak sebagai seorang disabilitas ini Pak, untuk supaya tetap bisa menghasilkan gitu Pak. Mungkin ada masukan gitu Pak. Oke, terima kasih. Baik, Bu. Nah, memang tadi baik, terima kasih Ibu. Nah, memang tadi kan ini serba tidak pasti tadi. Jadi pasien kita jadi menurun misalnya, ya bisa berbagai faktor tadi. Bisa karena mungkin usia, bisa karena memang orang tadi tidak puas, bisa juga karena memang daya belinya, daya perekonomian itu yang menurun. Bisa banyak faktor. Bisa juga mereka beralih ke yang lain, bisa juga banyak faktor gitu kan. Nah, terus bagaimana kita mensiasati itu? Itu di luar yang tidak bisa kita kendalikan kan, di luar kontrol kita. Ya bagaimana yang bisa kita lakukan? Ya fokus kita tadi yang bisa kita kontrol. Kalau seperti ini bagaimana yang perlu kita lakukan? Ya kita perlu ya tadi kalau misalnya ada pasien, kita melakukan dengan sepenuhnya supaya apa? Kita buktikan ke pasien itu bahwa layanan kita ini yang baik, yang terbaik gitu kan. Sehingga dia akan cari kita lagi atau dia akan bisa cerita ke yang lain. Itu yang pertama. Kedua, mungkin saran orang lain, cari peluang lain, cari yang lain gitu. Oh, nggak bisa adanya Itu ini. nggak kedengaran. Nggak kedengeran. Dengar Pak, lanjut Pak. Dengar ya. Saya lanjut ya Lanjut Bapak. Pak, aman kok. Jadi Jelas. Saya nggak bisa hal yang lain, hanya ini tok satu-satunya gitu kan. Nah, kita bisa merefleksi lagi sebenarnya. Karena kadang itu blocking kita bahwa hanya kita bisa lakukan ini sebagai orang disabilitas gitu. Kita bisa refleksi apa sih yang bisa kita lakukan selain ini. Bisa enggak kita mengembangkan potensi yang lain gitu. Kita bisa merefleksi diri kita bisa mungkin tanya orang lain yang bisa melihat diri kita, kira-kira saya bisa ngapain lagi ya gitu. Kita bisa latih sebenarnya hal yang lain, potensi baru itu bisa bisa kita munculkan untuk dikembangkan. Tidak ada yang bilang bahwa saya hanya bisanya ini aja, harus ini gitu, bisa ini kan. Yang mengharuskan, yang membuat kita berpikiran itu siapa? Ya diri kita. Yang kita tidak bisa mengembangkan itu ya diri kita tadi itu. Kita tidak mencoba, kita tidak memberi diri kita bisa berkembang sebenarnya. Begitu Ibu. Bapak. Gitu. Jadi ada dua opsi tadi ya. Kita bisa membangun layanan kita yang lebih baik supaya kita membuktikan customer kita supaya layanan kita yang baik sehingga dia akan royal ke kita, sehingga dia akan jadi marketing kita gitu kan, paling enggak dia akan share ke kerabatnya, ke teman-temannya gitu ya. Kalau layanan kita baik kan dia akan cerita gitu kan, oh ini loh sama ini oke, gini-gini kan, itu bisa. Kemudian selain itu kita juga bisa kembangkan potensi-potensi yang tadinya terkubur. Kita
munculkan dan kita kembangkan. Caranya gimana? Kita refleksi, kita renungkan, kita coba, kita tanya juga ke orang lain. Atau kalau mungkin kita bisa latihan, kita kursus ke orang lain untuk mengembangkan potensi diri kita yang mungkin terpendam. Awalnya mungkin kita tidak punya potensi apapun, ya tidak masalah. Kita berlatih untuk memunculkan, untuk membangun potensi itu menjadi ada. Seperti itu, Bapak Ibu. Semoga membantu ya. Oke, untuk menjawab ya, Cirahel ya. Iya Pak, oke, terima Terima kasih kasih banyak. banyak. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Cirahel, terima kasih banyak Pak Andri. Oke, kita sepertinya harus menutup sesi Q&A-nya ya karena mengingat waktu. Begitu ya Kak Presiden ya. Nah, untuk menutup sesi Q&A ini kami mempersilakan Pak Andri untuk bisa memberikan kesimpulan atau closing statement untuk webinar hari ini. Silakan Pak Andri. Baik, untuk closing statement saya, jadi ada di dunia ini ada banyak hal yang tidak mungkin, tidak pasti gitu ya. Ketidakpastian itu ada, tapi yang bisa kita kontrol adalah ya pikiran kita, emosi, perasaan kita, dan apa yang kita lakukan. Fokus ke situ. Kemudian tidak ada kata harus, tidak mungkin gitu ya. Semua itu bisa dilakukan asal ada kemauan. Meskipun itu sangat susah, sangat sulit, tapi bisa dilakukan dengan cara berlatih secara bertahap. Begitu. Begitu Pak, Ibu, semoga ini bisa membantu memberikan insight kita supaya kita lebih punya daya tahan, daya tangguh resiliensi yang lebih baik lagi untuk kita melanting, melesat lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan, ada tutur kata yang salah gitu ya Bapak Ibu, semoga ini bisa saling menguatkan satu sama lain. Baik, terima kasih Pak Andri untuk pemaparannya, untuk materi yang dibawakan luar biasa banget ya. Supaya kita bisa tahu nih, karena dunia ini tidak pasti, jadi kita harus tahu nih apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan ya di tengah-tengah ketidakpastian ini. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri webinar pada siang hari ini ya, mungkin ada pengumuman dari pihak DCC, silakan. Oke, terima kasih Sister Priscil. Sekali lagi saya terima kasih untuk Pak Andri yang telah menyediakan waktunya nih di tengah kesibukannya untuk berbagi bersama dengan teman-teman disabilitas di pagi sampai siang hari ini. Terima kasih banyak ya Pak, semoga sukses selalu. Amin, Dan sama-sama selalu Ibu. sehat. Iya. Dan untuk berikutnya teman-teman, jika teman-teman membutuhkan e-sertifikat untuk webinar hari ini, nanti Google Form akan saya kirimkan ke grup peserta webinar ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum bergabung di grup peserta webinar, silakan bergabung untuk nanti mengisi Google Form yang akan saya kirimkan ke grup. Lalu untuk ngisinya nanti ikuti aja pertanyaan yang ada dan diperhatikan nama serta alamat email teman-teman ya. Jangan sampai ada email yang salah ketik karena nanti sertifikatnya akan secara otomatis terkirim ke grup ke alamat email teman-teman semua. Jadi pastikan emailnya ditulis dengan benar gitu ya teman-teman. Dan Google Form-nya akan saya buka sampai hari ini dan besok sudah saya tutup ya karena untuk menjaga gitu. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya dan semoga webinar kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Cirahel untuk pengumumannya. Wah, kayaknya rasanya masih kurang banget ya waktunya ya Kak Presel ya untuk kita Betul banget. ngadain webinar ini. Cuma ya mengingat waktu dan juga durasi kita harus menutup sesi webinar kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Andri yang sudah menjadi narasumber
dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Sampai ketemu di webinar-webinar selanjutnya di sisi bulan depan, tentunya dengan topik dan juga materi yang gak kalah menarik dari webinar kali ini. Jadi kalau misalnya penasaran bulan depan akan apa yang dibahas, jangan lupa pantengin terus grup di sisi ya Kak Presil ya. Betul sekali. Jadi pasti topiknya itu nggak kalah menarik dan pastinya relate banget ya sama kehidupan kita. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Saatnya kita berpisah ya. Di hari Oke, terima ini kasih. saya Presilia Dan saya Rian Winardi pamit. Selamat siang. pamit. Terima kasih. Selamat siang Selamat semuanya. siang. Terima Oke, kasih siap. Prisil Terima dan kasih semuanya. Rian. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih Ya, Sampai Prisil. terima jumpa kasih lagi. semuanya, Pak Andris. Thank you, thank Selamat you. Ya, siang. Terima kasih Pak semuanya. Andri. Terima kasih Terima Pak kasih semuanya. Andri. Terima kasih Mbak Nurul, Cirahel. Thank you semuanya.